Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita bertemu lagi dengan Ibu, yaitu pelajaran masih sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah ya, kalau sehat. Masih kita menerangkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada kesempatan ini kemarin kita kan menerangkan tentang turunnya wahyu yang pertama, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sedang menunggu turunnya wahyu yang kedua ya. Bermalam-malam beliau menunggu semalaman sehingga tidak kunjung juga datang setelah wahyu yang pertama. Jedanya itu lama, yaitu sampai 40 hari. Setelah itu barulah turun ayat yang kedua atau wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 5, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berjalan-jalan ya, keluar lalu mendengar suara yang mengatakan, "Benar kamu Muhammad, kamu menjadi seorang utusan Nabi dan Rasul." Setelah itu beliau ketakutan, pulang lagi ke rumah dan ingin diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Suara itu semakin jelas terdengar, semakin dekat, sehingga Jibril itu ada di antara, duduk di kursi antara bumi dan langit. Kata malaikat Jibril, "Bangunlah hai orang yang berkemul," yaitu yang mana dalam surat Al-Mudassir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahzur. Ketika itu Nabi Muhammad SAW setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, yaitu untuk menyebarkan dakwah, karena kamu sudah menjadi seorang nabi dan rasul. Lalu Nabi Muhammad SAW meninggalkan selimutnya setelah dan tidak takut lagi dan tidak merasa cemas, tidak ketakutan, karena ini adalah awal pertama Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah ke umat manusia. Ketika itu umat manusia ada di dalam kebodohan atau zaman jahiliyah, yang artinya tidak mengenai nilai-nilai agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berkeinginan menceritakan apa yang dialaminya kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi beliau tidak menceritakan karena takut tidak mendapatkan respon dari pamannya tersebut. Sehingga di dalam wahyu yang kedua itu, dalam surat Al-Mudassir, beliau itu mendapatkan atau substansi dan strategi dakwah periode Mekah itu, yaitu terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu fase secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu siriyah ya, yang mana beliau yaitu menerangkan atau dakwah mengajak kepada orang yang terdekat, yaitu kepada siapa? Istrinya, yaitu Siti Khadijah. Jadi yang pertama masuk Islam dari seorang perempuan itu yaitu Siti Khadijah, istrinya. Lalu Siti Khadijah membenarkan atas kenabian dan kerasulan suaminya yang mulia itu. Lalu disusul oleh siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib dari anak-anak, yang mana ketika itu beliau meminta pada pamannya untuk mendidik dan mengasuh atas apa yang telah
dikerjakan oleh Abu Thalib mengasuh beliau, maka beliau ingin mendidik putranya dan menafkahi putranya, sehingga Ali bin Abi Thalib ada kesempatan untuk terbuka dan masuk Islam, ya, menerima dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disusul oleh budak yang dimerdekakan oleh siapa? Oleh Siti Khadijah, yaitu Harisah bin Sabit bin Harisah, ya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kenabian dan kerasulannya kepada sahabatnya tersebut, yaitu Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menerima dan membenarkannya lalu masuk Islam, ya. Itu yang hari ini Ibu terangkan tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dua fase. Yang ada pertama fase Siriyah, yaitu sembunyi-sembunyi, dan yang kedua fase Jahriyah, yaitu tegrak atau terang-terangan, ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.